Hai Sobat AP yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Subakan, masih dalam e-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Sobat AP, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi mengenai peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Materi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran, yang kedua perencanaan pelaksanaan anggaran, yang ketiga perencanaan kas satuan kerja. Sobat AP, sebelumnya kita telah membahas mengenai peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan pelaksanaan anggaran. Saat ini kita masih bersama Pak Kurniawan, salah satu widyaswara di Pusiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Hai Pak Kurniawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap baik, tetap semangat juga. Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, Pak Kurniawan ya. Iya, amin. Demikian juga dengan Sobat AP semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Kurniawan, dalam merencanakan kegiatan Pak Kurniawan ya, itu terdapat sesuatu yang dibutuhkan oleh Satker. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh sebuah Satker dalam melakukan identifikasi kebutuhan? Ketika Satker akan mengidentifikasi kebutuhan, ya, hal-hal berikut yang harus dilakukan oleh Satker. Ya. Yang pertama adalah menyesuaikan identifikasi kebutuhan barang atau jasa dengan rencana kegiatan yang ada di dalam Renja KR. Kemudian, identifikasi barang atau jasa yang telah tersedia, dimiliki atau dikuasai. Ya, karena kadang dimiliki belum tentu juga dikuasai. Kemudian, besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. Ya. Kemudian juga kita akan melihatnya beban tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai itu. Ya. Kemudian kita akan melihat prioritas kebutuhan dan kecukupan anggaran yang tersedia. Ya. Berikutnya tentu kita akan melihat efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak cukup sebuah Satker itu hanya copy paste dari kebutuhan tahun kemarin gitu, ya. Tentunya kita akan berkembang kan gitu ya. Ya. Jadi pengadaan yang kemarin tentunya akan berbeda dengan yang ada sekarang karena kebutuhannya ya tentunya berbeda. Iya. Kemudian dalam penyusunan perencanaan Pak Kurniawan, itu kita butuh kerangka acuan kerja atau KAK atau kadang-kadang kita sebut dengan TOR itu. Apa saja Pak yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KAK atau TOR itu? Dalam menyusun TOR atau KAK, hal yang perlu diperhatikan adalah 5W dan 2H. W yang pertama adalah WU, ya di sini adalah penerima manfaat, ya dan juga siapa yang terlibat. Kemudian W yang kedua adalah what. Ya, what di sini banyak sekali nih, gitu ya. Apa yang dihasilkan, ya. Kemudian sumber daya apa yang dikeluarkan, termasuk di sana mungkin ada apa namanya IT-nya apa, gitu ya. Terkait dengan alat, kemudian pengetahuannya apa, expertise-nya apa, gitu ya. Kemudian indikator kinerja, ya. Dalam mendukung capaian sasaran kegiatan. Kemudian W yang ketiga adalah mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Ya, tadi kegiatan dilaksanakan itu mendukung sasaran. Kemudian W kedua adalah kemudian W keempat dan kelima yaitu when, ya. When itu artinya kapan, kemudian where yang kelima itu di mana dilaksanakan. Ya. Kemudian H yang pertama adalah strategi dalam menghasilkan barang atau jasa. Kemudian H yang berikutnya adalah how much. Ya. Berapa diperlukan biaya untuk menghasilkan barang atau jasa ini.
Dari uraian tadi Pak Kurniawan, berarti KAK Tutor itu sudah bisa menjawab seluruh permasalahan yang akan ditanyakan karena mencakup 5W, bukan hanya 1H ya, tapi 2H gitu ya. 5W 2H. Selanjutnya Pak Kurniawan, dalam perencanaan kegiatan, ada kalanya kegiatan itu selesai dalam 1 tahun, ada kalanya juga tidak selesai dalam 1 tahun. Butuh 2 tahun atau bahkan lebih, yang sering kita sebut dengan tahun jamak gitu ya. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak, yang kontrak tahun jamak itu seperti apa Pak? Ya, seperti yang tadi ya disampaikan oleh Pak Subhan gitu ya. Jadi kontrak tahun jamak itu adalah kontrak pengadaan barang atau jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran ya. Artinya di sini membebani itu belanjanya lebih di 1 tahun anggaran. Kemudian kontrak tahun jamak ini dapat dilakukan untuk pekerjaan yang pertama penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran atau memberi manfaat yang lebih ketika dilakukan di 2 tahun anggaran itu gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk jangka waktunya ini bisa lebih dari 1 tahun ya, dan paling lama adalah 3 tahun anggaran. Lebih dari 3 tahun nggak boleh Pak ya? Lebih dari 3 tahun tidak boleh ya. Iya. Nah, dalam perencanaannya Pak, perencanaan kontrak tahun jamak tadi, apa yang mesti diperhatikan oleh Satker Pak? Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Satker ketika akan mengadakan kontrak tahun jamak adalah bahwa pertama, pekerjaan konstruksi telah memenuhi kelayakan teknis. Kemudian alokasi anggarannya sudah ada di RKKL. Rencana pelaksanaan tahunan dicantumkan dalam perakiraan maju. Untuk pekerjaan yang semula direncanakan tahun tunggal, telah dilengkapi dengan surat pernyataan dari KPA. Oke, itu dari sisi tahun atau waktu pelaksanaannya Pak ya. Sekarang kalau kita melihat dari cara atau metode pengadaan barangnya, ada istilah swakelola dan ada istilah pengadaan melalui penyedia barang jasa. Bisa dijelaskan Pak perbedaan di antara keduanya Pak? Oh iya, untuk swakelola gitu ya, adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh satuan kerja. Sedangkan pengadaan melalui penyedia, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, dalam hal ini oleh dunia usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha. Nah, sekarang kita agak masuk ke masalah teknis angkanya Pak, menentukan besarannya. Apa yang perlu diperhatikan Pak dalam menentukan besaran alokasi anggaran belanja untuk sebuah kegiatan? Jadi untuk mengalokasikan belanja, ya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, harga dari barangnya sendiri, gitu ya, dari barang atau jasanya sendiri. Gitu ya. Kemudian pajak, ya kalau di situ memang ada pajaknya, ya ada pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh bendahara, gitu ya. Kemudian biaya-biaya pendukung, misalnya ya ada biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, ya dan lain-lain, gitu ya. Kemudian selain itu juga kita perlu memperhatikan biaya administrasi, ya misalnya honor, ya biaya survei, biaya dokumen, biaya lainnya, ya misalnya ada biaya pendapat dari ahli hukum, gitu ya, atau kontrak, gitu ya, dalam hal untuk kontrak, gitu ya. Kemudian juga mungkin ada biaya uji coba. Iya, cukup banyak Pak ya yang harus diperhatikan. Komponennya banyak yang ya, membentuk komponen biaya itu. pembentuk alokasi anggaran itu ya. Kalau kita perhatikan Pak, jenis-jenis kegiatan Satker itu kan macam-macam Pak ya, tergantung dengan tusinya. Bisa dijelaskan Pak, mungkin jenis-jenis kegiatan yang ada di Satker itu apa aja Pak? Ya, betul sekali Pak Subhan. Ya, kegiatan yang ada di Satker itu banyak ragamnya, ya. Tapi mungkin kita bisa mendefinisikan jenis kegiatan itu ke dalam 2 kelompok, ya. Yang pertama berdasarkan perikatan, ya. Dengan berdasarkan perikatan ini kita bisa membagi jenis kegiatan itu ada yang kontraktual dan
non kontraktual. Ya. Kemudian juga kita bisa membaginya berdasarkan pelaksanaan. Ya. Yang pelaksanaan ini adalah rutin atau operasional, kemudian juga non operasional dan swakelola. Ya, dan itu semua bergantung pada tugas dan fungsi satker bersangkutan, Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Kurniawan atas sharing dan penjelasannya yang sangat luar biasa buat saya dan juga Sobat AP semuanya. Demikian Sobat AP obrolan kami tentang perencanaan pelaksanaan anggaran. Masih bersama Pak Kurniawan Santoso. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan kas satuan kerja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.